Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Nabila Fakira Putri, Novi Wahyuni, dan Elsa Patricia Darmayanti yang akan mempresentasikan tugas meteorologi penelitian yang berjudul Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan dalam Pengolahan Dana Desa di Kecamatan Nimbang. Yang pertama, latar belakang. Pemerintah mengeluarkan dana desa dengan tujuan tertentu, yaitu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah pembangunan pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Faktanya banyak dana desa yang tidak digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga tujuan pemerintah tidak digunakan sesuai dengan diharapkan. Terjadinya penyalahgunaan dana desa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya adalah masyarakat tidak terlalu terlibat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran desa, terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa, tidak optimalnya lembaga desa yaitu Badan Pemusyawaratan Desa, serta biaya politik yang tinggi dalam pemilihan kepala desa. Desa diberikan sumber dana kewenangan agar dapat mengelola dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan warga yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, rumus masalah itu ada dua. Yang pertama, bagaimana peranan pengendalian internal dalam mengantisipasi kecurangan dalam pengolahan dana desa di Kecamatan Ngimbang. Yang kedua, apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa di Kecamatan Ngimbang. Dan selanjutnya, tujuan penelitian itu ada dua. Yang pertama, mengetahui peranan pengendalian internal dalam mengantisipasi kecurangan dalam pengolahan dana desa di Kecamatan Ngimbang. Yang kedua, mengetahui apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa di Kecamatan Ngimbang. Dan manfaat penelitiannya itu ada dua. Yang pertama, manfaat penelitian ini adalah memperkaya pembuktian tentang pengaruh pengendalian internal terhadap kecurangan pengolahan dana desa. Yang kedua, memberikan pengolahan dana dan menambah wawasan mengenai peran sistem pengendalian internal pemerintah terhadap pencegahan fraud. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, dana desa. Dana desa ialah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten, atau kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2008 Tahun 2016. Pengelolaan keuangan desa ialah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. Yang kedua, kecurangan. Adanya masalah dalam pengelolaan keuangan dana desa dapat dilihat dari jenis kecurangan yang dilakukan oleh aparat desa. Kecurangan itu sendiri ialah kesengajaan dalam melakukan kesalahan menurut Najhangrum tahun 2013. Kecurangan juga bisa diartikan sebagai penipuan yang dilakukan seseorang secara sengaja dalam maksud untuk mengambil harta milik orang lain. Penyalahgunaan keuangan yang curang ialah penipuan kepada pemakai laporan keuangan dengan melakukan salah saji yang disengaja, sedangkan penyalahgunaan aktiva pencurian aktiva yang terjadi pada perusahaan menurut Arens, Elder, dan Beasley tahun 2014. Yang ketiga, pengendalian internal. Sebuah proses yang menyebar ke seluruh aktivitas pengoperasian perusahaan dan merupakan bagian integral
dari aktivitas manajemen di mana pengendalian internal memberikan jaminan yang memadai untuk tujuan pengendalian berupa mengamankan aset, pengelolaan catatan secara detail yang baik untuk melaporkan aset perusahaan secara akurat dan wajar, memberikan informasi yang akurat dan reliabel, menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional menurut Romney dan Steinbart 2015. Sistem pengendalian meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran yang dikoordinasi untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen menurut Mulyadi tahun 2016. Yang keempat, kerangka penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan hubungan antara variabel dalam proses penelitiannya. Sistem pengendalian internal pemerintah variabel X, pencegahan kecurangan variabel Y. Dari kerangka konseptual tersebut memperlihatkan bahwa pencegahan kecurangan sebagai variabel dependen diduga akan dipengaruhi oleh variabel independennya berupa penerapan sistem pengendalian internal pemerintah. Salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah timbulnya kecurangan pada pengelolaan dana di desa Kecamatan Ngimbang melalui peningkatan sistem pengendalian internal sesuai dengan PP nomor 60 tahun 2008. Semakin baik pengendalian internal yang diterapkan, maka semakin mudah bagi kita untuk mencegah terjadinya kecurangan. Dan sebaliknya, semakin buruk pengendalian internal yang diterapkan, maka semakin sulit untuk mencegah terjadinya kecurangan. Selanjutnya, landasan teori dan hipotesis. Sistem pengendalian internal terhadap kecurangan. Pengendalian internal merupakan langkah awal dalam pencegahan kecurangan yang dilaksanakan dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan Dewan Komisaris, manajemen dan personil lain dalam perusahaan atau organisasi untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tujuan organisasi, yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian dari Hermieti tahun 2008, Nisa DKK tahun 2013, dan Purwitasari tahun 2013 menyatakan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan dan menjadi tolak ukur terhadap pencegahan kecurangan. Hipotesisnya yaitu sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan kepala desa atau perangkat desa di Kecamatan Ngimbang sebagai responden. Kecamatan Ngimbang memiliki daerah pemerintahan desa sebanyak 19 desa. Populasi dalam penelitian ini merupakan aparatur desa yang membantu kepala desa dalam mengelola keuangan desa, yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan kepala seksi desa. Melihat banyaknya objek populasi, maka dibutuhkan sampel penelitian guna untuk mengurangi adanya permasalahan dalam tenaga, waktu, bahkan biaya dalam pengambilan data. Sampel penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling, di mana dalam teknik ini hanya mengambil pegawai-pegawai pemerintah desa yang memiliki standar pengalaman kerja minimal 1 tahun dan yang memahami tentang pengelolaan keuangan desa. Jenis dan sumber data. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data primer dengan menggunakan kuesioner sebagai metode dalam pengumpulan data. Kuesioner dibagikan langsung kepada pegawai-pegawai pemerintah desa, yang artinya peneliti dapat berhubungan langsung dengan responden dan memberikan penjelasan seperlunya tentang kuesioner dan dapat langsung dikumpulkan setelah selesai dijawab. Selanjutnya, teknik pengumpulan data.
Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner atau angket, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membagikan lembaran pernyataan mengenai peranan pengendalian internal di wilayah Kecamatan Ngimbang terhadap kecurangan dalam pengelolaan dana desa, dan teknik analisis data. Adapun tahapan dalam penelitian ini antara lain: 1. Membagikan kuesioner kepada 19 desa yang ditujukan kepada bendahara desa atau keuangan desa. 2. Mengumpulkan kuesioner setelah responden mengisi secara lengkap daftar pernyataan tersebut. 3. Mengkategorikan jawaban dari kuesioner. 4. Melakukan penskoran terhadap jawaban dari responden. Untuk setiap jawaban akan diberi nilai jawaban. Untuk jawaban ya diberi skor 1, dan untuk jawaban tidak diberi skor 0. 5. Menghitung jumlah jawaban iya dan banyaknya pertanyaan, dan menghitung besarnya persentase jawaban ya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.